Salam sehat untuk kita semua, jumpa lagi di episode ke-25 Perspektif Haris Turino bersama saya Anggana Gunawan dan juga tuan rumah Perspektif Haris Turino, Mas Haris. Wah, ketawanya 5 miliar. Ketawanya 5 miliar. Kabarnya gimana, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat ya. Kita memang hari ini selalu take-nya pagi dan semangatnya kita adalah untuk memulai satu hari dengan berbagi inspirasi untuk teman-teman semua. Namun kali ini meskipun kita sekarang melihat indikator bahwa kenaikan kasus COVID-19 sedang naik ya, Mas ya, udah mengarah naik, tapi jangan menjadi terlalu panik, tapi tetap waspada ya, Mas. Eling yen waspodo. Eling lan waspodo. Jadi kita nggak terlalu stres juga, tetapi juga tetap menjaga imunitas dengan tetap produktif ya, Mas ya. Gitu. Gimana kabarnya Betawi Ayu gimana, Mas? Betawi Ayu tetap rame ya. Jadi tim teman-teman Haris Turino ya tetap mulai di daerah tetap bergerak ya. Tentu saja sambil mengumpulkan aspirasi dari masyarakat yang mana bisa saya perjuangkan di Dewaan. Dan makin banyak ya laporan. Ya supaya kelihatan berguna lah ya. Waktunya kan enggak panjang ya. Iya, kalau saya ngeliat panjenengan lumayan kusut secara timing itu lumayan complicated. Jadi seperti itu, Mas Ang. Baik. Mas, jagat nasional sedang lumayan geger karena juga ada yang baru selamatan, tapi juga ada yang baru nangisan. Asik. Karena kan ada perombakan di rumah tangganya presiden ya, di kabinetnya. Itu apakah ini korban atau dikorbankan? Terawangannya gimana, Mas? Saya lihat ya seperti ini, Mas. Jadi geluduknya itu besar sekali. Iya. Biar kilat di mana-mana. Ya, tetapi ternyata hujan lebat tidak ada, tsunami tidak ada. Sehingga ya yang terlempar ke lautan teduh tidak banyak. Jadi tidak sesuai perkiraan orang ya, bahwa mau bedol desa katanya, mau puter kocok ulang segala macam terminologi. Ya ini orang-orang mengatakan ini adalah sebuah anti klimaks ya. Karena beberapa hari sebelumnya sudah dipanggilin ya banyak menteri. Tapi ternyata Jokowi memilih pilihan yang paling aman ya kan. Pilihan yang paling aman dan hanya 2 ya. 2 kementerian yang diganti pimpinannya, perdagangan dengan ATR ya. BPN. Hanya 2 ini. Dan sebelum diumumkan ya ada acara makan siang. Bersama para ketua umum partai koalisi. Sehingga ya pilihannya adem lah kira-kira. Ya, itu yang terjadi. Ya harapan saya adalah ini reshuffle yang terakhir ya. Dan ini kan yang kena kan mitra kerjanya Mas Haris tuh. Betul, salah satunya setelah diomelin berapa kali reshuffle. Maka ini kita pesan juga jangan diomelin dulu nih. Ini ketua parpol loh sekarang nih. Ini beda loh, Mas, ketua parpol loh, Mas. Ketua parpol loh. Iya, teman-teman ada yang ngomong jangan mau omelin, gara-gara mau omelin jadi di reshuffle. Berarti 2 kali ya ketemu jenengan ya. Iya, lebih ya, beberapa lebih kali ya, lebih ya. Dalam rapat kerja beberapa kali termasuk ketika kemarin menyusun anggaran ya. Paku indikatif untuk Kementerian Perdagangan. Dan semuanya belum pernah senyum-senyum tuh panjenengan ke dia ya, rata-rata kencang. Ini senyum jadi menarik nih ya. Iya. Karena katanya kalau enggak senyum ada yang ngeri katanya. Iya kan? Kalau menurut saya ya tetap kita sebagai mitra ya, selama kita menjalankan dengan benar ya. Fungsi kami di Komisi 6 pengawasan ya, termasuk di dalam penyusunan budgeting ya. Yang memang masuk akal ya tentu kita dukung. Ya, tetapi pos-pos anggaran yang tidak masuk akal ya kita harus terang-terangan mengatakan bahwa ini tidak masuk akal. Karena toh ini uang rakyat, Mas Ang. Yang dikumpulkan ya dari uang pajak kan. Betul. Dikumpulkan oleh bendahara negara yang kemudian dialokasikan ke semua kementerian, lembaga. Dan juga ada kandungan juga pinjaman juga ya, Mas. Ya, sehingga secara tentu harus pas ya. Minggu-minggu ini kan bicara soal itu. Termasuk juga bicara soal besaran dari penyertaan modal negara pada BUMN. Ya. Ini selama seminggu ini kita banyak ngoceti ya. Ngoceti banyak BUMN yang meminta PMN yang kemudian kita analisa masuk akal atau tidak.
total yang diminta oleh BUMN adalah sekitar 70 triliun. Besar sekali ya. Besar sekali ya, dan yang menarik seperti dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN, saya katakan bahwa kontribusi dividen dari BUMN itu 2022 dan 2023 maksimal di hanya angka 45 dan 50 triliun. Sementara PMN-nya di 70 triliun. Kalau anggaran dari Kementerian BUMN sendiri kecil, hanya 200-an miliar lebih. Ya. Nah, ini jadi hal yang menarik. Ya, karena memang tentu BUMN tidak semata-mata mencari profit, ya. Tetapi ada fungsi lain ya, penugasan dan segala macam. Salah satunya kemarin yang kita budgetin adalah Pertamina, ya. Dan PLN, ya. Nah, di dalam kasusnya PLN, ya, fungsi elektrifikasi ya, 100% di seluruh daerah, di seluruh Indonesia. Ini kan wujud dari keadilan sosial. Betul. Saya suka dengan statement yang dikatakan oleh Dirut PLN yang mengatakan bahwa kita menjalankan elektrifikasi ini jelas-jelas rugi kok. Karena per titik pelanggan itu butuh dana 25 sampai 45 juta. Per titik. Per titik untuk di daerah-daerah 3T. Ya. Itu memang ya tentu sangat mahal. Sementara kalau di Jawa hanya kira-kira 1 juta per titik pelanggan. Tetapi kan atas nama keadilan sosial, ini harus semua bisa merasakan listrik ya. Nah, tentu mana yang memang layak untuk diberikan dan mana yang memang harus kita evaluasi. Ya, itu. Jadi gas remnya mesti harus maka terjadi. dari itu 2 minggu ini ya memang jadwalnya sibuk ya. Dari pagi hampir sampai malam ya, setiap hari kita budgetin angka-angka yang disajikan. Yang untuk nantinya dibicarakan ya setelah pidato presiden ya 18 Agustus. Betul. Nanti juga mungkin saya nggak tahu, biar lupa karena saya soal ditagih topiknya apa ya Mas. Nanti mungkin kita akan satu topik yang kita angkat adalah terkait dengan penyertaan modal ya Mas. Jadi karena itu angka-angka itu masyarakat juga perlu tahu ya. Betul. Berapa sih dimodalin ya gitu. Dan kadang-kadang kalau BUMN kan kalau untung didiemin, rugi dinaik-naikin gitu. jadi kalau kerja seperti Mas lah jadi anggota DPR, kerja bener tuh nggak pernah masuk berita ya Mas. Cuma kalau udah aneh-aneh langsung baru masuk berita. Jadi yang pahit melulu gitu ya jatuhnya gitu. Tapi gini, saya harus dengan keterbatasan waktu kita mesti geser nih bahwa akhirnya makan korban secara, saya sempat diskusi nih teman-teman sama Mas Haris, ini kena nggak nih Pak Lutfi gitu. Kalau kata Mas Haris waktu itu sempat sebelum tikungan terakhir tuh masih yakin mestinya beliau akan tetap stay. Tetapi ternyata akhirnya dengan tekanan publik dan kemudian juga ada pertimbangan politis, akhirnya pun keputusannya harus diambil. Iya betul ya. Nah, karena langsung gimana Mas? Katakan PAN kan sudah lama di PHP-in gitu kan. Di ghosting ya, di ghosting. Reshuffle untuk masuk ke dalam koalisi, tapi kan ternyata mundur lagi dan mundur lagi, dan kemarin akhirnya masuk ya Pak Zulhas ya, Ketua Umum sebagai Menteri Perdagangan. Nah, sebelum Mas ulas dalam, saya pengen nambahin juga. Karena momentumnya lagi jelek sekali menurut saya. Karena semua lagi sedang bermasalah. Harga komoditas lagi kurang bagus. Sekarang harga pangan udah mulai itu, tapi kita fokusnya ke minyak goreng kali ini. Karena itu yang betul-betul sampai berbusa kita bahas gitu. Mas juga memahami sekali konteksnya. Kira-kira bisa promising apa ya dengan reshuffle ini? Iya, harapannya tentu salah satu tugas utama dari Kementerian Perdagangan ya adalah menjamin komoditas strategis ya tersedia di pasar dalam jumlah yang mencukupi pada harga yang terjangkau oleh masyarakat. Itu tugas utama dari Kementerian Perdagangan. Jadi dia harus mengelola alur distribusinya dan ketersediaannya tentu saja. Berarti kalau harga mahal bener demonya di sana ya Mas ya. Jangan salah alamat nih, jangan ke DPR. Kalau minta turun harga sembako jangan ke DPR, ke Gambir. Itulah. Nah, jadi masalah minyak goreng ya kan, Presiden sebelum Lebaran kemarin mengeluarkan satu shock terapi, yaitu bahwa ekspor dilarang. Kelihatannya
waktu itu saya sendiri juga melihat oke lah sebagai sebuah shock terapi jangka pendek ya. Sekali lagi jangka pendek ya, itu mungkin masih bisa diterima. Mas berani berbeda dengan Jokowi, luar biasa loh. Ini perlu dicatat nih episode ini. Nah, Itu nggak, katanya keputusannya nggak bijaksana, tapi kalau jangka pendek boleh lah. Iya, jangka pendek. Dan keputusan itu dampaknya luar biasa sekali. Secara bisnis atau secara kemanusiaan? Secara bisnis juga. Buktinya ya, memang ya alhamdulillah ya Jokowi akhirnya mendengarkan ya aspirasi dari kami bahwa 23 Mei itu kan sudah dicabut. Larangan ekspor itu sudah dicabut ya. Dan harapannya kan tentu waktu ada pelarangan ekspor berarti kan jumlah bahan baku untuk ini menumpuk kan. Tapi kan kapasitas produksi minyak goreng tidak bisa ditingkatkan sekonyong-konyong. Orang Tegal bilang sakdet saknyet gitu. Ora iso Mas. Ya kan? Ada keterbatasan untuk kapasitas produksi minyak goreng dan gudang untuk nyimpan. Nah, itu pun segitu-gitu aja. Akibatnya kita tahu bahwa sampai sekarang harga minyak goreng curah ya, karena yang disubsidi minyak goreng rakyat kan curah ya, di 14.000 belum tercapai. Sekarang curah di pasar masih di 18.000, di 20.000 ya. Sementara untuk minyak goreng kemasan premium kan memang sudah dilepas ke harga keekonomian, ya kan? Mahal ya. Beberapa waktu lalu Jokowi mengatakan bahwa banyak negara yang telepon kepada Pak Jokowi, kita perlu minyak. Ya benar, karena Indonesia 50% loh pasokan minyak dunia. Ketika kita tutup ya semua teriak, betul. Tetapi ya, dalam negerinya ini menjadi menarik, Mas Ang. Ya, bahwa para pengusaha sawit yang punya pabrik pengolahan kelapa sawit atau PKS, ya kan, kilangnya penuh karena dia tidak bisa ekspor. Nah, kilangnya itu penuh ataupun mendekati penuh. Beberapa PKS ya itu umurnya itu tinggal 2 minggu, tinggal 9 hari as of now loh. Ya. Untuk isi kilang itu 10 hari lagi penuh lah. Kalau penuh pasti berhenti beroperasi. Saya dengar sudah banyak PKS yang berhenti beroperasi atau setidaknya mengurangi kapasitas produksi. Lah jual aja kan udah dibuka ada tanggal 23 Mei. Jual aja gitu. Jual aja gitu. Ya, ini menarik. Gak semudah itu Mas ya, Mantili. Gak semudah itu ngomong jual saja. Ya, ini menarik. Kemarin kan ini Mas berbeda lagi dengan Jokowi loh. Kok berani ya? Dan berbeda dengan Pak Luhut. Nah, ayo. Ini menarik ya. Jadi ketika mau ekspor kan kena kewajiban DMO 20% ya. Dan ketika ekspor dikenakan ada pajak ekspor $200 dan bea ekspor yang maksimal $288. Jadi $488 ya. Di samping itu 20% dari produksi tetap harus memenuhi untuk demo. Nah, sekarang kilang penuh ya. Maka Pak Luhut mengeluarkan kebijakan flush out. Keluarkan segera ya. Tapi Anda tidak perlu dulu memenuhi 20% ini, segera kilang kosongkan, ekspor. Dengan membayar tambahan bea ekspor, tambahan biaya ekspor $200. Jadi yang kudu ditanggung oleh pengusaha adalah $688 untuk bisa ekspor. Untuk bisa ekspor. Oke. Nah, harga CPO dunia 1.500 per ton. Ya, dipotong 688, tinggal 812, ya kan? Nah, bagi pengusaha yang kilangnya penuh, ini memang satu solusi yang dikatakan Pak Luhut, satu solusi. Ya. Karena dia bisa segera ekspor kan daripada produksinya berhenti, numpuk. Nah, persoalannya ada satu hal yang dilupakan. Ngekspornya pakai apa? Kapalnya tidak ada. Jadi kita kayak
retrospektif ke Iyalah, 6 bulan lalu yang ketika kita nggak punya kapal ini kan yang bisa ngangkut sawit kan nggak bisa pakai kapal, kontainer biasa. ya kan? Iya. Ini kan cairan Ya ya. kayak tanker lah ya. Iya, kayak tanker ya. Nah, ketika ini hampir 2 bulan ini ekspor ditutup, kapal kan nggak nungguin di pelabuhan-pelabuhan. Bukan angkot ya. Bukan angkot, dia nggak ngetem, Iya. ya. Dia nyari muatan dari daerah-daerah lain, ya kan? Nah, untuk mengembalikan dia ke titik yang kembali diharapkan, lagi, kan perlu waktu. Dia sudah banyak komitmen dengan daerah-daerah lain, sehingga walaupun pengusaha setuju, ya dia neto terima 812, dia masih perlu waktu karena nunggu kesiapan kapalnya. Berarti dari 23 Mei sampai Yes. sekarang ekspornya udah terjadi belum, Mas? Sudah, tapi jumlahnya sangat terbatas. Ya, kira-kira sekitar 300.000. Berarti kalau kita boleh secara jujur kita, kan kita juga ya nggak selamanya apa yang dikatakan Pak Presiden tuh mungkin atau shock terapi itu Ya. kita mesti melihat bahwa ini pembelajaran adalah ketika itu keran ditutup tidak boleh ekspor, ternyata dampak recovery-nya pun perlu waktu juga. Perlu waktu yang lama, dan ini harus segera nih logistik ya, ketersediaan logistik laut ya. Bisa diintervensi nggak sih, Mas? Intervensi gimana? Karena kapalnya emang punya kita. Bukan punya kita juga. Ya enggak semua punya kita lah, ya kan? Sehingga tentu perlu waktu lagi nih Untuk rescheduling untuk rescheduling mereka kembali siap untuk ngangkut sawit kita yang tadinya rutin ngangkut 2,5 juta ton per dan bulan. terschedule ya. Jadi Terschedule udah jelas kan. Nah, ini penting nih. ya. Nah, apa dampak ikutannya? Ya kan? Karena kan pasti kalau rantai pasok itu kan ada dampak turunannya Ya. ke para petani misalnya. Nah, sekarang. para petani ini Karena dia. mereka yang hidupnya harian kan. Yes. Iya kan? Karena Saya ketemu Mas Ang dengan para petani sawit ya. Mereka ngeluh sekali. Bahkan mereka mengirimkan surat terbuka kepada presiden. Ya. Yang ada di Facebooknya yang saya di tag dan itu sudah saya copy dan saya serahkan kepada Menteri Perdagangan yang lama. Ya, ini loh didengarkan. Ya, salah satunya adalah bahwa harga sawit di level petani ini belum bisa naik, masih di 1.500, 1.800. Ya, tadinya sebelum adanya pelarangan di 3.000, 3.500 Mas. drop jauh sekali Mas ya Ya. gapnya. Memang sudah ada himbauan. Ya, sifatnya masih himbauan bahwa pengusaha membeli harga TBS 3.000 rupiah per kilo. Ya. Nah, pengusaha enggak mau. Karena apa? Lah TBS sawit saya sendiri dari kebun saya sendiri saja Belum iya enggak terserah. Apalagi kita hitung kalau 3.000 per kilo, Iya. ya, padahal 1 kilo CPO itu secara bodohan sajalah membutuhkan 5 kilo buah sawit. Iya. Berarti kan 1 kilo CPO kira-kira 15.000. Iya. Ya kan? Harga belinya nih. Iya. Harga belinya. Nah, kalau 15.000 berarti 1 ton kan 15 juta. Iya. Bodoh-bodohan saja berarti 1 ton kan $1.000. Ya. Ya. Sementara pengusaha hanya mendapatkan 812. Suruh modalnya 1.000. Pengusaha enggak mau. Nggak menarik ya secara angka. Iya. Jadi memang kenaikan harga sawit dunia ya tidak dinikmati oleh pengusaha sawit, dan celakanya ini ya Petani atau pengusaha? Pengusaha tidak menikmati, petani menderita. Ini menarik bahwa kebijakan kemarin itu ya tidak disukai oleh pengusaha dan tidak disukai oleh petani ya, petani sawit ya. Masyarakat yang mengharapkan harga minyak curah 14.000 juga tidak dapat. Jadi ini lose-lose. Ini pelajaran yang sangat berharga. Mahal sekali. Iya, bahwa ke depannya ya, bahwa satu kebijakan yang melawan daripada mekanisme pasar ini harus dipertimbangkan benar runutannya. Dampaknya seperti apa?
dan bagaimana recovery-nya. Ya, sekali lagi harus diingat, kalau kita bicara soal sawit Indonesia, itu tidak seluruhnya pengusaha besar. Ya, 41% adalah petani sawit. Yang petani sawit ini jumlah orangnya 2,67 juta orang. Yang Ini bergantung yang kehidupan bergantung dari pada industri. ini. Ya. Dan yang menikmati akhirnya adalah negara tetangga kita. Petani sawitnya di sana senang sekali. Ya kan? Mereka makmur, sejahtera. Sementara di kita masih ada masalah. Nah, ini yang kudu ditata, Mas Ang, bareng-bareng, dan ini menjadi PR yang besar sekali bagi seorang Menteri Perdagangan. Tapi saya juga berarti ada sedikit ini juga nih Mas, ada sedikit kritik juga akhirnya yang saya bilang. Berarti sebetulnya dalam kontestasi kemarin, bukan dalam kontestasi, dalam polemik yang terjadi kemarin, terlalu banyak dimensi non teknisnya ya, sehingga akhirnya situasi menjadi sangat tidak kondusif juga gitu. Iya, benar bahwa ada beberapa pihak ya yang berusaha untuk berlaku curang, ya, mencoba memburu rente di tengah penderitaan orang. Ya. Ya, tadinya kan sebenarnya kebijakan DMO kan sudah tepat. Ya. 20% ya dijual kepada domestik pada harga yang sudah disepakati. Ya, tapi kan ada beberapa orang yang tidak bersedia menjual 20%-nya, tapi dia bisa mendapatkan export clearance. Ini kan curang. Ya. Nah, tapi kan tidak semua curang. Yang curang ini makanya dari awal, saya berkali-kali ngomong dari awal ini, penegakan hukum tangkap, penjarakan. Gitu loh. Libatkan kepolisian, libatkan kejaksaan. Karena Kementerian Perdagangan tidak punya tangan sampai ke bawah. Dan semua itu angka-angka sawit itu kan fisiknya tidak di tangan pemerintah. Beberapa orang ngomong kan kita punya PTPN, ya kan? Nggak sebanding dengan ya PTPN itu 6% saja. Jadi tidak cukup memang, ya. Bahwa kedepannya PTPN harus lebih banyak menguasai kebun sawit. Setuju. Tapi di tengah ini ya nggak serta-merta bisa itulah. begitu. Ini kan lucu sekali, Mas Ang. Ketika sawit kita di-ban di Eropa, kita berjuang mati-matian kan. Mahal sekali pakai lawyer kelas dunia. Pakai lawyer kelas dunia supaya tidak di-ban. Sekarang kita sendiri yang kemarin melakukan ban sendiri. Dan dampaknya ya kita tahu sampai sekarang ini PR yang luar biasa untuk Menteri Perdagangan. Kita tunggu saja ya. Apakah beliau itu mampu? Karena kan harapannya tinggi sekali. Tapi juga nanti pasti Mas Haris bisa melihat secara langsung lah, karena kan mitra kerja langsung. Ya. Terus kemudian sekarang minyak curah gimana nih Mas? Kayak curah-curah ini kan, yang curah-curah ini kan mengandung banyak sekali harapan. Yes. Karena itu yang dikonsumsi masyarakat yang memang daya belinya terbatas. Yes. Gitu. Itu gimana Mas? Jadi yang disubsidi kan sekarang hanya minyak goreng curah ya yang disubsidi. Nah, bahwa sebelumnya di tahun 2020 ya, ketika menterinya masih Pak Enggar ya, itu sebenarnya sudah ada ide bahwa janganlah pakai curah lah. Karena curah kan minyak goreng yang tidak dikemas. Tidak dikasih merek, tidak dikemas ya. Akibatnya apa? Karena tidak dikemas, ya penyimpanannya tidak bersih, tentu. Mudah terekspos oleh matahari, mudah terekspos oleh udara. Akibatnya oksidasi. Dampak yang lain adalah karena oksidasi gampang tengik. Ya, shelf life-nya pendek. Dan tentu kualitasnya menurun. Beberapa studi mengatakan efek jangka panjangnya tidak baik. Minimal batuk lah ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada ide tadinya minyak curah itu dihapuskan, diganti dengan kemasan sederhana. Ya, tetapi kemudian akhir tahun lalu 2021 kelihatannya kebijakan itu dianulir oleh Mendak Lutfi. Ya. Nah, dan itu dikasih subsidi. Saya sendiri pribadi saya sepakat curah dibuang.
Nggak pro rakyat Mas Haris. No. Dirubah dalam bentuk kemasan sederhana. Nah, kemasan sederhana ini yang disubsidi. Gitu Mas Haris. Lebih bagus ya? Lebih bagus untuk rakyat, kasih yang terbaik lah, jangan yang jelek-jelek terus. Buat Saya ralat rakyat. ya. Bukan tidak pro rakyat. Untuk rakyat dikasih yang bagus lah. Iya loh, saya ingat loh waktu saya dikasih tugas Mas Haris ngurusin beras tuh, tanyain ya, jangan sampai berkutu nyampe di saya. Tapi tapi itulah ya, kita mendoakan ya biar Menteri Perdagangan ini bisa amanah, karena kan partainya juga amanat ya. Jadi jangan sampai dia melupakan amanat untuk menyelesaikan masalah ini. Kita mesti pindah Mas. Sekarang ada juga pensiunan Panglima TNI gitu, yang masih segar sekali, jaringannya masih segar dan masih banyak sekali junior di bawahnya. Kita tahu garis komando itu kuat yang akhirnya mengomandai ini Badan Pertahanan Nasional. Memang kan salah satu cita-cita Jokowi kan memberikan tanah untuk rakyat ya. Dan reformasi agraria ini memang membutuhkan orang yang kuat ya. Nah, selama ini kita lihat masih banyak kendala di dalam proses reformasi agraria. Sehingga ya lewat kompromi kiri dan kanan ya. Akhirnya Pak Sofyan Jalil ya yang menjadi korban kan, masuk ke Lautan Teduh ya. Pensiun lah. Ya, diganti oleh Pak Hadi ya. Harapannya tentu bahwa dalam 2 tahun ini, 2,5 tahun lah, bisa menyelesaikan reformasi agraria ini. Ya. Dan tentu saja memperkuat barisan TNI ya, pendukung Pak Jokowi. Ya. Jadi memang ngomongin dimensi di Komisi 6 aja ya Mas ya, itu aja udah cukup. Itu ya. Tapi kan sebagai mitra kerja nanti kan kita udah mengucapkan selamat lah ya buat Pak Hadi tadi yang akan bertugas, terus juga Pak Sulhas. Kalau secara spesifik ke Pak Sulhas, Mas Haris pesannya apa nih? Pada Ketua Umum PAN ya. Jadi memang ya tentu kalau melihat permasalahan yang ada di depan meja yang harus diselesaikan oleh Pak Sulhas, ini tidak gampang. Ya, ini harus segera diselesaikan dan secepat-cepatnya. Kita pengen dengerin nih 100 harinya seperti apa. Ya, biasa kan kita selalu cerita 100 hari. Harus tuntas ini. Urusan Migor harus tuntas. 100 hari pun berarti bulan September ya. Ya. Ini harus tuntas. Ya. Kalau nanti katakan Pak Mendak yang baru sukses, tentu kita kasih apresiasi. Tetapi kalau sama peraturannya berganti terus-menerus ya, kemudian ya banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, tentu menjadi tugas kami di Komisi 6 untuk mengawasi dan mengkritik. Ya, gitu loh. Jadi sekarang disambut dulu dengan hangat ya Mas ya. Tentulah. Kasihlah kesempatan dia untuk, karena ini kan haknya presiden. Toh bisa opo ya kan. Presiden sudah menentukan dan kita adalah partai pengusung Presiden Jokowi. Perintah Ketua Umum saya jelas, mengawal Jokowi sampai 2024. Ya, sehingga tentu jadi belum lihat kiri kanan ya Mas ya. Itu masa. Jadi tetap ya pada garis komandonya untuk bisa tetap mendukung pemerintah. Tapi kemarin kan juga rame di istana, banyak yang dipanggil sama Jokowi. Kata Mas Haris dipanggil. Aku nggak diajak. Iya. Ada apa Mas? Jadi ada geluduk Mas. Jadi gini ceritanya. Jadi sepulang dari rapat dengan Menteri UKM ya, saat itu kita lagi ngobrol. Mitra kerja juga kan ya ini. Ya, Menteri UKM adalah mitra kerja Bapak Teten Mas Duki, ya kan. Saya ngobrol dengan seseorang lah yang saya rasa nggak etis saya sebut namanya gitu kan. Nah, setelah basa-basi sedikit, kemudian saya dipanggil Jokowi, ya kan. Tegang, magdek gitu kan, kaget kan. Wih,
Mosok rengginang seperti saya ya kan, nyalek saja kemarin gagal ya kan, jadi anggota DPR saja harus lewat PAW. Ya, mosok dipanggil Jokowi, maka tentu saya menolak dengan halus, Masang, ya kan. Nah, tapi kemudian pembicaraan berlanjut. Dan dia mulai mengemukakan tentang negeri ini membutuhkan orang-orang yang punya dedikasi, orang-orang yang seperti ini. Dan sekali lagi, Masang, saya dipanggil Jokowi, ya kan. Nah, saya jadi mulai berpikir, memang ya ini negeri yang sedemikian indah, ya. Alangkah baiknya kalau banyak orang-orang baik ya yang berkontribusi kepada negara. Maka ketika kemudian dia kemudian mengatakan dan memanggil saya Jokowi, saya ngomong, "Mas, nama saya Haris Turino, bukan Jokowi," gitu, Mas. Jadi ini adalah keseleo lidah ya. Keseleo lidah ya. Tapi supaya itu kan doa, Mas. Siapa tahu kan nanti memang. Tapi dipanggil dalam konteks yang positif. Asik. Berarti kita hari ini sudah cukup mengcover juga isu-isu terkini selama seminggu ini, karena memang highlightnya selain kita juga kemarin ikut bersyukur ya Mas ya, putra Pak Gubernur Jawa Barat juga akhirnya bisa turut berduka cita ya kepada Kang Emil ya, bahwa akhirnya alhamdulillah tetap bisa ditemukan ya. Betul, dengan keadaan baik. Ya, dengan keadaan yang baik. Jadi itu juga mewarnai banyak sekali ruang kebatinannya masyarakat juga. Terus kemarin ditutup juga dengan reshuffle kabinet. Jadi harapannya adalah ini jadi momentum yang baik ya Mas ya. Karena selalu ada harapan di setiap ikhtiar yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, dan juga kita mendoakannya untuk orang yang terpilih ini amanah ya Mas ya. Yes. Karena banyak sekali harapan. Tadi pagi itu saya waktu sebelum berangkat saya juga mendengar masalah terkait sengketa tanah yang masih banyak. Jadi memang harapan yang ditempatkan di kedua orang yang baru dilantik ini besar sekali. Yes. Gitu. Dan teman-teman terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa memberikan like, subscribe, dan juga menyertakan komentar Anda pada tayangan kami. Mas Haris, terima kasih dan jangan bosan berbagi perspektif pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.